warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai taksonomi Bloom. Pengertian dari taksonomi Bloom yaitu prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom ini dapat membantu pendidik mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan kognitif tingkat tinggi pada siswa. Tujuan dari taksonomi Bloom itu sendiri yaitu untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi untuk mengklasifikasikan objek pelajaran di kelas. Tujuan taksonomi Bloom ini dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun pemaparan dari tiga ranah. Nah, selanjutnya domain. Jadi, taksonomi Bloom ini juga memiliki 3 domain. Yang pertama ada ranah kognitif atau kognitif domain. Kognitif domain ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada knowledge. Knowledge ini merupakan kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah didapatkan. Jadi, pada bagian ini siswa diharapkan untuk mampu mengingat kembali informasi atau materi apa yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada comprehension. Comprehension ini merupakan kemampuan untuk memahami informasi atau materi yang telah dipelajari. Jadi, siswa tidak hanya diharapkan untuk mampu mengingat kembali, tetapi siswa juga diharapkan untuk mampu memahami materi tersebut. Yang ketiga ada application. Application ini merupakan kemampuan untuk menerapkan informasi tertentu dalam situasi nyata. Jadi, setelah mengingat dan memahami materi tersebut, siswa juga diharapkan untuk mampu menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis. Analisis ini merupakan kemampuan untuk menguraikan materi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Yang kelima ada sintesis. Sintesis ini merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang terpadu. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan kemampuan untuk menilai manfaat suatu berita atau informasi untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, berikutnya yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, motivasi, dan juga sikap. Nah, berikut ini beberapa bagian yang termasuk ke dalam ranah afektif. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan ini merupakan kemampuan untuk memperhatikan dan memberikan respons terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua ada responding. Responding ini merupakan kemampuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi. Nah, jadi pada bagian yang kedua ini siswa diharapkan untuk mampu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada nilai. Nilai ini merupakan kemampuan untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik terhadap suatu kejadian atau objek yang selanjutnya dicerminkan oleh perilaku. Jadi pada bagian ketiga ini, siswa diharapkan untuk mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik terhadap suatu objek atau kejadian yang telah dialami terus dicerminkan melalui perilakunya. Yang keempat ada organisasi. Organisasi ini merupakan kemampuan untuk membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Yang kelima ada karakteristik. Karakteristik ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan internasional, interpersonal, dan sosial. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Nah, siswa akan menampilkan peniruan. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak memiliki bentuk yang sempurna. Yang kedua, yaitu manipulasi. Manipulasi ini merupakan tingkatan untuk siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Kemudian yang ketiga, yaitu presisi. Pada tingkatan ini, respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, yaitu artikulasi. Tingkatan ini lebih menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat. Urutan ini akan mencapai apapun yang diharapkan. Kemudian yang kelima yaitu naturalisasi. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi berupa fisik maupun psikis.
Cara menggunakan taksonomi Bloom ini yaitu pertama-tama pertimbangkan tingkat siswa dan kursus Anda, atau AP versus remedial. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan menganalisis untuk kelas remedial dan evaluasi untuk kelas AP. Remember atau mengingat adalah kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan, seperti contoh menyebutkan pengertian atau arti taksonomi. Biasanya menggunakan kata kerja kunci mengidentifikasikan, menjelaskan, mengingat, mengidentifikasi, dan menyebutkan. Yang kedua adalah understand atau memahami, adalah kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna, ide maupun konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun grafik atau diagram. Seperti contoh, merangkum materi yang telah diajarkan dengan kata-kata sendiri. Biasanya menggunakan kata kerja kunci menerangkan, menjelaskan, mengurai, mengartikan, dan mengimplementasikan. Yang ketiga adalah apply atau menerapkan, adalah kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Seperti contoh, melakukan proses pembayaran gaji sesuai dengan sistem yang sudah berlaku. Biasanya dalam apply menggunakan kata kerja kunci memilih, menerapkan. Keempat adalah analisis atau analis, adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen ke dalam dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Kata kerja yang digunakan ialah mengkaji ulang, membedakan, menghubungkan, dan mempertimbangkan. Seperti pada contoh, menganalisis penyebab peningkatan harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponennya. Kelima adalah evaluate atau evaluasi, adalah kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu, atau sering diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kata kerja yang digunakan ialah mengevaluasi, menilai, memprediksi, menyeleksi, dan mempertahankan. Seperti pada contoh, membandingkan hal ujian sesuai dengan kunci jawaban. Yang keenam adalah create atau mencipta. Create atau mencipta adalah kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan koheren atau membuat sesuatu yang orisinil. Kata kerja kunci yang digunakan ialah merancang, menciptakan, memperoleh, membuat, menyempurnakan, dan menghasilkan karya. Seperti contoh, membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber.